Nonton film ini, kita nggak boleh bernafas. Serius. Narator dalam pembukaan filmnya sendiri kok yang bilang begitu. Sungguh sebuah cara yang aneh ya, dalam meminta perhatian penonton. Annette karya Leos Carax memang sangat-sangat aneh. Sutradara asal Prancis ini benar-benar melihat film sebagai sebuah seni. Sesuatu yang tidak dilihat dengan logika, tidak diproses di kepala. Karena kepala itu, seperti kata narator tadi, adalah tempat untuk menguap, ketawa, nyanyi, kentut. Nah, sebaiknya lebih baik kita anggap saja kata-kata narator tadi itu sebagai petunjuk, alih-alih sebagai sebuah peringatan. Bahwa gelombang badai keanehan yang bakal menerjang kita selama nyaris 2,5 jam nanti, bukan untuk dikuak dan dibongkar maknanya, melainkan untuk dirasakan. Sebuah film bisa saja punya bahasan yang simpel, atau mungkin malah yang klise. Tapi karena diceritakan dengan cara yang unik, atau dengan sudut pandang yang beda, maka film tersebut akan terangkat menjadi sebuah tontonan yang segar. Pada kasus film Annette, cara bercerita yang digunakan oleh Carax tak pelak adalah highlight buat film ini. Jika ada yang bicara tentang Annette, maka mereka aku yakin akan nyerocos soal betapa gilanya Carax mendesain karakter si anak boneka. Betapa di luar duniawinya Carax mengeset adegan per adegan. Betapa sintingnya dia memvisualkan konflik dan melakukan dialog. Namun semua keanehan tersebut bukan tanpa substansi. Carax membackup kreasi edannya ini dengan muatan yang beresonansi dengan kita. Film ini bukan sekedar, idih apa banget ada adegan ML sambil nyanyi. Annette sesungguhnya adalah sebuah tragedi fantasi tentang cinta, karir, dan keluarga. Di saat dunia kita lagi heboh sama debat soal punya anak atau enggak, pasangan selebriti Henry dan Anne dalam cerita film ini dengan bangga memperkenalkan buah cinta mereka kepada publik. Tapi hubungan asmara mereka yang tampak semakin manis itu ternyata hanya ada di judul berita gosip saja. Kita yang melihat langsung momen pribadi Henry dan Anne masing-masing tahu ada masalah. Nah, jika Pinocchio adalah pembelajaran untuk anak tentang bagaimana menjadi anak yang berbakti, Annette ini justru adalah cerita pembelajaran untuk orang tua. Cerita film ini sebenarnya lebih mirip dengan film A Star is Born. Hanya saja lebih kelam. Jadi, karir si Henry itu kan meredup. Metode dan lawakannya di panggung tuh mulai nggak lucu. Nah, sedangkan si Anne semakin terkenal di dunia opera. Kecemburuan membawa rumah tangga mereka pada prahara. Sampai Anne akhirnya beneran hilang ke sapu ombak. Only to return melalui suara emas milik Annette, anak mereka, yang lantas dijadikan bintang panggung yang baru oleh Henry. Nah, semua kejadian dan dialog film Annette ini dilakukan memang dalam bentuk nyanyian. Ketika marah, mereka nyanyi. Jalan kaki, mereka nyanyi. Boker aja mereka nyanyi. Semua, kecuali beberapa porsi yang merupakan gabungan antara nyanyi dengan aksi theatrical stand-up comedy. Everything in this movie feels like a performance arts. Film benar-benar keren di sini. Udah seperti teater, tapi panggung dan semua-semuanya divisualkan lewat efek sehingga terasa seperti fantasi. Carax juga nggak malu-malu untuk mencampurkan elemen supranatural ke dalam cerita, sehingga semua itu semakin tampak artifisial, ganjil dan aneh. Mereka benar-benar bikin Annette si boneka, yang desainnya aja udah bisa bikin kita mimpi buruk saking ganjil tapi tampak realnya gitu. Ya, keganjilan film ini terasa benar-benar personal secara bersamaan. Karena memang artifisial itu telah diniatkan sedari awal, sehingga sesuai dan menguatkan konteks karakternya sendiri. Jadi kan si Henry dan Anne adalah bintang panggung. Mereka hidup dalam cahaya glamor. Mereka hidup dalam set panggung, dalam sebuah konsep acara gitu. Dalam dunia palsu. Kepalsuan adalah realita mereka sehari-hari. Film membawa realita mereka tersebut kepada kita lewat visual dan suasana artifisial tersebut. Itulah kenapa Annette, anak Henry dan Anne digambarkan sebagai serupa boneka kayu. Karena kita melihat baby Annette itu sejajar dengan perspektif kedua orang tuanya. Henry dan Anne melihat anak mereka sebagai bagian dari kepalsuan. Hanya sebuah episode dari kisah cinta mereka gitu. Sebuah materi publikasi. Anak adalah bukti cinta orang tua, tapi bagi Henry dan Anne,
Bukti kepada siapa? Ini pertanyaannya. Salah satu lagu yang dinyanyikan Henry dan Anne berjudul We Love Each Other So Much. Liriknya berulang-ulang menyebut mereka saling cinta. Nah, ini tentu saja bukan penulisan atau penciptaan lagu yang buruk, karena pengulangan biasanya dilakukan untuk meyakinkan. Tapi ya, meyakinkan kepada siapa gitu. Cinta Henry dan Anne juga tidak nyata. Jikapun nyata, mereka tidak menyadari ini pada awalnya, melainkan hanya for show. Orang yang beneran cinta tidak butuh untuk mengulang-ulang mengatakan. Nah kan, sedangkan dalam kasus Annette, later si Henry akan menggunakan Annette untuk pamor dan ketenaran, karena Annette punya bakat yang tak biasa. Si Anne pun hanya menggunakan Annette sebagai sarana balas dendam. Nah itulah konflik sebenarnya, makna sebenarnya dari kenapa semuanya artifisial, kenapa anaknya harus boneka kayu gitu. Adam Driver di sini bermain dengan nunjukin range yang luas sekali. Dia nggak sekedar nyanyiin dialog, tapi dia mengisi setiap dialog tersebut dengan intensitas. Karena memang seintens itulah karakter Henry yang ia perankan. Henry yang kalau lagi stand up, dibalik aksi-aksi panggung konyol seperti terbatuk karena asap atau dia mengayun-ayunkan tali mix kayak tali lasso, nah si Henry ini selalu mengusung materi yang merefleksikan hatinya. Pertunjukan Henry itu udah kayak kalau kalau Snape di Harry Potter yang lagi ngajar atau ngedoktrin tentang ilmu hitam di kelas. Begitu tuh. Jadi Henry benar-benar mengontrol penonton dan reaksi mereka. Sisi penuh darkness terselubung itulah yang kemudian lantas dikembangkan oleh Adam Driver, mengarahkan karakternya ini ke konklusi yang pedih di akhir. Aku pengen banget bahas adegan musikal terakhir di film ini. Aku suka performance-nya, aku suka lagunya, aku suka gimana perkembangan karakter dilakukan atau diungkap. Tapi kalau itu diomongin, bakal merampas kalian yang belum nonton dari momen terkuat film ini. Jadi cobalah rasakan sendiri adegan akhir film ini. Kecemburuan adalah penyakit. Relationship beneran aja bisa rubuh karenanya. Apalagi relationship yang memang sudah rapuh karena dibangun berdasarkan citra atau just for show, seperti pada Henry dan Anne. Hubungan mereka berubah jadi sarang penyakit. Banyak banget cemburunya di situ. Cemburu karir, cemburu cinta. Korbannya ya siapa lagi kalau bukan anak. Nah, ada jejak atau ada rush ruam-ruam merah di wajah Henry yang terus membesar seiring berjalannya cerita. Apakah ruam tersebut melambangkan kecemburuan? Bagaimana menurut kalian? Share with us in the comments. Nah, sebagai penyeimbang perspektif Henry yang sudah sedemikian detail terdevelop, film ini, disinilah film sedikit terbata. Mereka menjual film ini sebagai drama romansa, tetapi perspektif Anne tidak terlalu terjabarkan. Kontras kedua karakter sebenarnya memang sudah terset up dengan baik. Henry, dia bilang dia membunuh orang-orang lewat pertunjukan komedi satirnya. Dia mengekspos perasaan orang-orang, dan in a way dia mengendalikan reaksi mereka. Sebaliknya si Anne menghibur orang dengan mati dalam setiap nyanyian operanya. Nah, kontras itu dicerminkan kuat oleh film menjadi kejadian yang menimpa mereka, yang somehow bagi Anne tertranslate sebagai perempuan yang katakanlah menjadi victim, yang dia nyaman sebagai victim. Dalam tidurnya aja, si Anne ini mimpi Henry punya kasus selingkuh dan abuse terhadap perempuan-perempuan lain. Anne harus jadi hantu dulu baru dia berani bertindak. Nah, inilah yang bisa membuat penonton kekinian itu turn off sama film ini. Permasalahan romansa jadi kurang menarik sebab Anne tidak menjadi kontra yang sejajar dengan si Henry. Menurutku film ini sebenarnya tidak harus dipersembahkan sebagai romansa. Film ini justru lebih kuat sebagai kisah orang tua dengan anak. Annette dan dua orang tua yang menyeret dia ke dalam konflik mereka. Perspektif Anne yang sudah dilakukan oleh film ini tadi itu sudah cukup tertampilkan gitu jika film adalah tentang orang tua dan anak mereka. Karena fokusnya tidak lagi pada dua gender seperti pada cerita romansa. Jadi keberimbangan yang dicapai oleh film ini tercapai bukan pada antara suami dan istri, tetapi tercapai pada antara orang tua yang digambarkan lewat Henry dan Anne dengan anak digambarkan oleh Annette. Jadi sebenarnya film ini bukannya tidak imbang. Hanya saja tidak pada aspek yang mereka jual gitu. Jadi kupikir ya ini sebenarnya film ini masalahnya cuma masalah salah pilih hal untuk dijual aja. Sebenarnya ini film yang keren,
Sayangnya di kita, film yang semuanya jadi kayak musikal atau teater atau dialog puisi kayak gini tuh agak susah connect. Banyak penonton yang males nontonnya gitu. Ngerasa berat, ngerasa apa. Aku pikir salah satu sebabnya mungkin karena adalah kita menontonnya dengan subtitle bahasa. Jadi keindahan dialog atau keindahan nyanyian itu hilang. Nggak kebawa oleh proses translasi. Kita tidak lagi melihat keindahan pada wujud aslinya. Dan lagi karena dengan melihat arti kalimatnya, dengan membaca arti kalimat yang disebutkan itu, pikiran kita kembali terset ke mencari arti. Kita tidak lagi merasa. Yang main jadi kebanyakan otak gitu, ibaratnya kan. Maka sedikit saran, coba deh kalian yang belum nonton ini atau yang udah nonton tapi nggak ngerti atau boring apa gimana, coba nonton film ini tanpa teks, subtitle, tanpa subtitle bahasa gitu. Pakai subtitle, kalaupun pakai subtitle ya pakai bahasa Inggris aja. Ya kan? Karena film ini kan film musikal. Dan karena musik itu adalah bahasa universal. Maka mungkin dengan melihat, kita bisa lebih mudah merasakan yang ingin disampaikan. Nah, untuk kesimpulan, secara keseluruhan si Annette tetaplah sebuah presentasi cerita yang kuat. Dia telah menempuh banyak risiko dan merebut kebebasan dalam bercerita. Penampilan akting, visual, dialog, memanglah semuanya itu breathtaking banget. Tampil artifisial tapi by design, demi menguatkan muatan emosi yang real. Gak banyak film yang berani kayak gini. Aku lebih prefer sama film aneh yang berani tampil bercela demi menyuguhkan tontonan yang berbeda sambil merayakan kreativitas dibandingkan film normal yang berusaha keren tapi tetap terasa seperti sesuatu yang sudah kita lihat berulang kali. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Annette. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirsheet.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirsheet di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.